warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan rahmat dan kesempatan bertolabul ilmi meskipun melalui streaming ya ibu-ibu. Kali ini di pekan yang minggu terakhir ya di bulan Juni kita Minggu ketiga, Bu. Minggu ketiga di bulan Juni ini kita mengadakan streaming untuk kajian pekanan tiap Selasa. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat dan para sahabatnya. Apa kabar ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat selalu ya ibu-ibu yang di luar sana juga. Dalam tolabul kali ini bersama saya ada Ibu Ika Murniasi. Ika Ari. Bu Ika Ari Murniasi. Arinya jangan ketinggalan. Oh, ya, Ibu Ika Ari Murniasi. Beliau adalah Ketua Divisi Humas di media di komunitas Ibu Hebat. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Reni. Bu Reni sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, gimana nih Bu Ika? Belakangan ini nih, oh ya sebentar, kita kali ini membahas terkait beberapa yang lagu-lagu sedang tren ya, istilahnya udah viral gitu yang di kalangan anak-anak muda. Nah, gimana Bu Ika terkait dengan beberapa lagu yang sedang istilahnya tren di kalangan anak-anak muda yang sedang viral, dan salah satunya adalah lagu Runtuh ya, yang dengarnya memang easy listening ya, enak gitu. Jadi ketika kita sedang kalau bahasanya terpuruk atau sedang stres gitu, kemudian ada lagu-lagu ini, mendengarkan lagu itu membawa damai, tenang, tentram gitu, dan menjadi istilahnya kalau bahasa kerennya healing, lagu-lagu healing. Nah, gimana nih Bu Ika? Iya, betul Bu. Jadi lagu-lagu healing, terutama yang mau kita bahas ini kan sesuai judulnya tadi ya, Runtuh gitu ya. Memang ternyata lagi viral banget Bu Ren di kalangan anak muda, baik itu generasi milenial ataupun Gen Z, dan ternyata ibu-ibu juga. Ternyata ibu-ibu juga loh gitu. Kirain cuma anak-anak muda doang, ternyata ibu-ibu kayak kita nih. Ternyata juga menggandrungi lagu ibu itu. Muda ya? Betul. Kita muda ya. Iya benar. Ya ternyata menggandrungi lagi itu. Terbukti belum lama ini saya ngobrol tuh sama salah seorang teman saya, ibu-ibu juga pastinya. Jadi dia tahu-tahu ngomong, dengerin lagu ini nggak? Runtuh bilang gitu. Apaan gitu. Waktu itu belum tahu, aku belum tahu ya. Teman-teman belum share gitu ya. Terus dia bilang, dengerin deh lagunya tuh enak banget. Liriknya itu loh, relate banget sama gue katanya gitu. Relate banget sama yang aku alami gitu. Terus penasaran dong, dan kebetulan pas banget teman-teman di komunitas Ibu Hebat mau ngebahas masalah ini. Di-share lah itu kan ya di grup kita, di grup pengurus. Pas saya coba cari tahu gitu ya, saya klik, saya dengerin. Iya benar kata Bu Reni, lagunya memang enak gitu ya. Alunan lagunya tuh ya. Jadi ditambah lagi dengan liriknya yang untuk sebagian orang itu tuh relate banget sama yang mereka rasakan gitu ya. Ini kok gue banget, bener juga ya gitu tuh. Kebanyakan sekilas tuh seolah-olah benar gitu ya lagu ini. Apa yang sedang terjadi. Iya betul, relate banget sama yang lagi dialamin oleh kebanyakan orang gitu ya. Jadi seperti salah satu komen YouTube itu tuh saya baca ya, sini saya bacain di sini, habis kena marah, pekerjaan tidak diapresiasi, pulang kejebak macet, mana hujan, dan dengar lagu ini serasa pesan di dalam lagunya tersampaikan. Terima kasih buat Firsa dan Feby penyanyinya ya, telah menulis lagu ini yang sudah mewakili perasaan kebanyakan anak Indonesia. I love you all. Nah, itu sampai segitunya gitu. Ini gue banget gitu katanya. Terus ada juga yang masih menjadi kaum yang bersembunyi di balik kata nggak apa-apa walaupun hancur banget. Semangat ya kalian semua, proud of you. Jadi sebenarnya, dan komennya banyak-banyak lagi yang ngerasa itu tuh liriknya relate banget.
merasa terpuruk, merasa hancur, merasa pura-pura bahagia. Itu tuh banyak banget ternyata orang yang merasa itu. Jadi pas saya baca, saya lebih tertarik baca komennya soalnya ya. Itu sedih gitu loh. Kenapa sedih? Kok ternyata banyak yang ngerasa kayak gitu. Jadi banyak yang ngerasa harus pura-pura bahagia gitu ya. Jadi orang yang harus tertawa, padahal hatinya sebenarnya menangis-nangis, berdarah-darah gitu ya. Terus mengingatkan, ketika ada orang yang mengingatkan untuk ayolah tetap bahagia, tetap bersyukur gitu ya atas keadaan. Tapi mereka ngerasa nggak rela. Oh gampang banget kamu ngomong begitu gitu. Kamu nggak ngerasain, bisa aja segampang itu kamu ngomong bersyukurlah, tetap bahagia gitu. Itu malah nggak terima mereka deh. Makanya mereka ngerasa relate sama salah satu baitnya yang bunyi rela tak semudah kata gitu ya. Jadi seolah-olah tuh benar gitu aja. Jadi sedih sih Bu Ren, saya lebih ke tanggapan terhadap fenomena sekarang ini lebih ke sedih karena ya itu mencerminkan, lihat di komennya aja deh. Ya, coba ibu-ibu hebat yang sekarang sedang menyaksikan ya, kalau ikutan kepo juga, tapi jangan ikutan terbawa. Jangan ikutan terbawa. Kita merasa terwakili. Iya. Betul. Kita merasa terlena Iya. lagu-lagu yang Iya, baca komennya itu benar-benar sedih sih Bu Ren dan mengkhawatirkan aja gitu ya. Iya. Terus apa ya? Tadi kan Bu Ika bilang sedih banget gitu mengenai masalah ini. Apa yang membuat Bu Ika merasa sedih? Itu tadi ya, ketika saya melihat komen-komennya itu dari komen-komen tersebut berarti kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa generasi sekarang ini ya, baik itu milenial ataupun Gen Z gitu ya, mereka itu banyak yang rapuh ternyata, banyak yang terluka gitu, banyak yang butuh healing gitu rasanya ya. Jadi sedih ya Bu Ren, seharusnya generasi muda itu mereka jadi generasi yang produktif gitu ya, tapi mereka sibuk dengan perasaannya sendiri gitu. Terus yang lebih sedih lagi adalah ketika mereka itu menelan bulat-bulat isi lirik itu gitu loh. Jadi main setuju aja dengan kata komen-komennya itu, relate banget nih, mewakili perasaanku nih gitu ya. Terus sesuai dengan yang apa aku alami. Padahal kalau kita mau tarik dari sudut pandang kita karena kita seorang muslim ya, yang mereka lakukan itu kan mengeluhkan tentang apa yang sudah terjadi pada mereka. Padahal sebagai seorang muslim kita kan harusnya itu mengimani bahwa apa yang terjadi pada kita itu kan atas izin Allah. Dan ketika atas izin Allah, pasti itu adalah baik adanya. Harusnya kan seperti itu ya. Bukan lantas mengeluh, bukan lantas bahagia tapi pura-pura. Saya yang juga sedih adalah kenapa giliran yang bagus-bagus kayak bahagia, tersenyum, itu adalah palsu, itu adalah topeng. Tapi giliran saya menangis, saya kecewa, saya putus asa, itu adalah real, itu adalah diriku. Kerapuhannya. Iya, kenapa kok malah mendeskripsikan diri itu terhadap hal-hal yang menyedihkan? Kan sedih ya Bu Ren ya. Kalau ternyata giliran yang bagus-bagus itu saya hanya pakai topeng doang. Itu sayang kalau menurut saya gitu. Padahal seharusnya ada pilihan, tetap kok bisa tertawa, tetap bisa senyum, tapi nggak pura-pura. Bisa, tetap bisa. Nah, terkait dengan tadi rapuh Bu Ika, di komunitas Ibu Hebat ini ya Ibu, kami ada sebuah kelas yang ini kelas healing, namanya kelas healing communication. Dan di kelas healing communication ini adalah ada tahap-tahap bagaimana kita bisa menyembuhkan apa yang ada dalam hati kita, luka batin kita yang tadi yang disebutkan lagu kita yang misalkan stres dan pikiran-pikiran yang membuat diri kita terlena tadi bisa insya Allah tersembuhkan dengan adanya kelas komunikasi Ibu Hebat ini. Jangan lupa nantikan kelas healing communication nanti di promo-promo kelas Ibu Hebat ya Ibu. Ya, jadi yang komen-komen tuh harusnya ikutan kelas ini ya. Jadi biar gak galau-galau lagi gitu ya. Ini akan mendapatkan berkahan dari semua yang kita dapat di kelas Ibu Hebat ini. Ya, Masya Allah. Kembali lagi tadi Bu Ika, melihat dari tadi yang Ibu Ika sampaikan terhadap rapuhnya itu, Masya Allah, subhanallah ya. Kira-kira seberapa bahayanya dampaknya bagi generasi penerus kita ini? Ya. Seberapa bahayanya, kalau menurut saya ini cukup
bahaya ya, karena lagu itu bisa mempengaruhi pemikiran, perasaan, hingga akhirnya kan berujung pada outputnya yaitu perbuatan gitu ya. Terbukti kan dari komen-komennya itu ternyata mempengaruhi pemikiran mereka, mempengaruhi perasaan mereka gitu ya. Yang pada akhirnya mereka juga akan bertingkah laku sesuai apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Bahaya banget. Karena Bu Reni melalui lirik lagu itu kan berisi sebenarnya pesan ya. Pesan-pesan itu kan dalam sebuah lagu bisa berupa inspirasi, bisa berupa harapan, atau bahkan sesuatu yang bersifat negatif gitu ya. Dalam kasus lagu Runtuh ini atau sejenis lagu healing lainnya, seperti sudah saya sampaikan tadi, ketika kita menerima mentah-mentah kalimat rela tak semudah kata, bukan bisa berarti lagi, kalau menurut saya ini berarti ketidakterimaan kita terhadap ketetapan Allah. Kan itu suatu yang bahaya banget ya. Kita seorang muslim yang harusnya mengimani bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita bacakan berapa kali setiap kali sholat, ya kan? Tapi sayang cuma jadi sebuah rutinitas baca doang tanpa minim makna, itu kan jadi menjadikan sandaran Allah itu sebagai sandaran, jadi iya, udah menyerah gitu, jadi mudah yang rapuh. Betul. Kalau misalnya ingat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, maka segala apa yang terjadi padaku pasti atas izin Allah dan pasti baik adanya gitu ya. Itu yang luput dari pemikiran generasi saat ini gitu ya. Makanya mereka tuh jadi gampang putus asa, gampang nyerah gitu ya. Jadi kalau iya betul. Jadi kita harusnya menyadari betul hubungan kita sama Allah gitu ya, bahwa segala yang kita lakukan itu harusnya ketika kita ada memikirkan selalu kesadaran hubungan dengan Allah, kita akan memastikan yang kita lakukan itu untuk mendatangkan ridho Allah, bukan justru sebaliknya. Dengan tidak mensyukuri apa yang terjadi pada diri kita mengeluh, udah gitu mengeluhnya berjamaah lagi gitu kan. Melalui lagu, iya. Sama-sama, menghadiri konsernya gitu. Itu benar. Galau berjamaah. Yang semestinya kita bisa berdoa, beribadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Iya, betul. Itu jadinya generasi muda sekarang disibukkan dengan perasaannya sendiri gitu, dengan kelemahannya dia, dengan frustasinya sendiri. Jadi nggak jadi generasi yang produktif itu. Jadi sayang banget gitu ya. Itu salah satu bahayanya. Kemudian bayangkan tadi itu ya, harusnya kan seorang generasi, apalagi generasi muslim, harusnya kan diisinya pemikirannya dengan pemikiran sakofah Islam. Ya kan, yang tadi itu percaya bahwa ketetapan yang terjadi atas izin Allah dan pasti baik adanya gitu ya. Tapi yang terjadi malah menelan bulat-bulat liriknya, membenarkan apa yang ada dalam lirik lagu tersebut, dan pada akhirnya merubah perasaan dan perbuatannya tersebut yang jauh dari kaidah Islam gitu ya. Dan jika pemikiran ini bertentangan dengan Islam terus menerus masuk pada generasi ya, kebayang nggak jadi generasi macam apa gitu, generasi bermental. Iya. Iya betul. Serba instan, apa-apa jadinya hal-hal yang mereka tidak bisa survive dengan mereka. Iya, ketika ada permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka tuh jadi gampang terluka, mereka jadi rapuh tadi ya, gitu. Jadi kemudian kita bisa lihat bagaimana kondisi generasi sekarang itu sudah terpapar oleh lagu-lagu. Begitu mudahnya mereka terpengaruh oleh lagu-lagu ya. Kayak lagu rapuh ini jadi mellow berjamaah, jadi rapuh berjamaah. Jadi sayang sekali. Gitu, iya. Sering terdengar, jadi terasa terafirmasi. Ya betul. Jadi afirmasi bahwa terus apalagi kalimat, ada salah satu baitnya, maka aku akan menerima diriku apa gimana ya, kurang lebih gitu. Jadinya dia akan berusaha menerima dirinya sendiri. Cuma kan itu kalimat yang ambigu ya. Menerima diri yang seperti apa? Maksudnya apakah dengan melepaskan karena ketika bahagianya, tawanya adalah topeng, jadi dia akan melepas itu. Terus jadi ya udah, aku nggak suka, aku tunjukin aja.
aku misalnya mau sedih, nangis, ya nangis-nangis aja. Ya kan nggak gitu juga. Kenapa harus jadi milih pribadi yang seperti itu? Tidak menjadi pribadi yang berkualitas. lebih Iya, baik dan introspeksi terhadap dirinya sendiri, ya, muhasabah terhadap dirinya sendiri. ya betul, betul Bu. Jadi bahayanya itu ya Bu ya. Jadi generasi yang bermental lemah, sedangkan masa depan suatu peradaban itu kan berada di tangan generasi muda ya. Tapi kalau generasi mudanya ternyata lemah gitu ya, apa kabar gitu peradaban ini? Karena memang peradaban itu kan terbagi jadi tiga ya Bu ya. Tiga sesi gitu. Sesi pertama kan sesi membangun ya, membangun, mereka bekerja keras untuk. Nah, kedua itu pada saat kegemilangannya. Nah, yang ketiga ini adalah generasi penghancur. Nah, kelihatannya kita sudah masuk ke sesi generasi penghancur. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Nah, jadi sebenarnya ya menurut Bu Ika juga di balik viral-viralnya lagu-lagu healing ini nih ada tidak indikasi bahwa lagu-lagu ini bisa mengerus akidah kita sebagai muslim terutama? Oke. Kalau dibilang bisa menggerus apa enggak? Iya, seperti yang tadi kita sebutkan ya. Kenapa saya bilang bisa menggerus keimanan tadi itu sudah tidak meyakini bahwa yang terjadi atas kita itu adalah baik adanya pada kita, yang ada malah dia ngeluh aja. Itu kan udah satu bukti ya bahwa itu menggerus keimanan. Karena kalau kita perhatikan lagu-lagu itu tuh sebenarnya adalah perang pemikiran. Salah satu perang pemikiran yang dilakukan oleh Barat. Kok mikirnya jauh amat sih misalnya gitu. Tapi emang itu adanya. Emang itu adanya Bu. Itu adalah lagu itu adalah salah satu perang pemikiran yang terus dilakukan oleh Barat untuk mempertahankan hegemoninya di negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia. Mereka nggak suka kalau ngelihat remaja generasi muda Muslim itu produktif gitu, sesuai dengan ingin menghidupkan kembali kehidupan Islam, itu mereka nggak suka. Makanya mereka melakukan perang pemikiran ini melalui 3F ya, food, fashion, and fun gitu. Nah, musik ini adalah masuk kategori ke fun-nya gitu loh. Ya, jadi disibukkan kaum muda Muslim kita di urusan fun-nya ini melalui lagu-lagu itu gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak suka nonton film? Siapa sih yang nggak suka dengerin lagu gitu ya? Cerita-cerita. Dia juga suka. Nah, tapi kalau sebenarnya gini, Islam itu bukan berarti melarang ya Bu ya. Tapi balik lagi, kita sebagai generasi Muslim itu kan sebagai umat Muslim itu harus bisa harus bisa membedakan mana yang boleh kita terima, mana yang tidak. Jangan semuanya iya betul itu ya. Jadi itu tadi melalui food, fashion, dan fun, dan musik ini adalah salah satu bagian dari fun gitu ya. Karena fun ini nih perang pemikiran yang mudah, iya, karena melenakan gitu. Nggak engah kalau sedang diserang gitu loh. Mereka ngerasa dinikmatin aja gitu. Orang lagunya enak kok. Karena sebuah keseharian dan kebiasaan. Iya, mikirnya repot banget sih, orang lagu enak udah tinggal nikmatin. Cuma tanpa sadar kita itu mengafirmasi diri gitu loh. Hal-hal kecil itu menggerus itu kan bukan sesuatu yang sporadis langsung ya Bu ya. Tapi pelan namun pasti. Yes, betul. Dan nggak sadar kalau sedang diserang. Nah, itu kan bahayanya. Kalau misalnya invasi militer, misalnya diserang oleh invasi militer, itu kan ketahuan kan. Betul. Jadi waspada kita. Tapi kalau misalnya ternyata perangnya itu adalah perang pemikiran yang halus gitu, kita nggak akan sadar Bu. Kita nggak akan engah kalau ternyata sedang digrokoti. Gitu Apalagi loh. kan sosial media makin berkembang Ya, pesat gitu. Dan ya. akses apapun itu bisa dilakukan gitu kan. Jadi terutama untuk lagu itu kan sekarang anak-anak, apalagi anak-anak kecil itu benar-benar Ya. bisa mudah ya Bu. Iya, itu dia. Jadi ketika perang pemikiran berupa fun ini dijalankan, umat muslim kebanyakan ya, nggak semua ya, mungkin beberapa udah waspada gitu, tapi kebanyakan itu nggak sadar kalau sedang diserang karena nikmat gitu loh. Karena nikmat.
nggak menyenangkan gitu. Mereka Menyenangkan. iya nikmat dan menyenangkan gitu ya. Mereka nggak ngeh gitu loh. Kalau ternyata itu tuh sedang menggerogoti, iya. Jadi terpapar gitu. Jadi ngerasa fine aja, nggak masalah gitu ya dengan itu. Jadi itu tadi kalau misalnya serangan kekuatan militer, kenapa nggak dilakukan? Karena nggak lagi efektif gitu. Karena justru kalau serangan militer itu kan akan makin menumbuhkan rasa persatuan umat muslim. Seperti halnya yang terjadi di Palestina sana. Ya kan? Serangan militer dilakukan bagaimana jadinya makin kuat. Iya, Ya jadi kan? makin kuat dan Dan bersatu. iya, walaupun kita di sini tidak bisa melakukan banyak hal, tapi ada keterikatan batin kita gitu. Kita ngerasa kita ikut mendoakan, kita ngerasa eh, apa yang terjadi di sana gitu adalah saudara-saudara kita juga gitu kan. Nah, itu kalau misalnya serangan secara militer. Tapi serangan yang terjadi saat ini adalah serangan pemikiran yang 3F tadi. Food, fun, dan fashion. Nah, tuh. Dan kelihatannya sudah terpapar ini tiga-tiganya. Kebayangkan gimana enggak bahayanya gitu ya generasi muda sekarang. Mereka itu luar biasa sebenarnya ya pergolakannya. Di satu sisi informasi yang mereka terima itu tuh masif banget ya. Perusakan perang pemikiran itu mereka terima masif banget. Di ujung jari mereka terima dan mungkin ya kalau menurut saya si penyanyi ini nggak punya maksud mungkin untuk memang punya untuk saya berniat untuk menggerus akidah gitu. Enggak, enggak. Tapi justru kalau kita mau lebih kritis lagi ya, justru berawal dari mereka sendiri nggak ngeh. Nah ini yang banyak terjadi. Mereka nggak ngeh kalau mereka sedang menjadi bagian dari penggerusan akidah. Iya, saya yakin kok mereka nggak punya yang menyanyikan ini ya, nggak punya niat untuk itu, tapi ya itu dia karena pemahaman mereka kurang gitu ya akan ilmu. Masifnya informasi tentang masifnya tentang penggerusan akidah tadi luar biasa, sedangkan pengimbangnya ilmu agamanya itu justru diperkecil gitu ya. Bisa kita ketahui kalau misalnya di dunia pendidikan aja udah mulai porsi pendidikan agama sudah mulai dikurangi. Banyak pembelajaran-pembelajaran yang diperhalus kalimatnya atau bahkan digeser maknanya. Contoh tentang jihad dan segala macam, ya kan? Jadi generasi muda sekarang itu sebenarnya kasihan juga Bu Reni. Mereka itu korban sebenarnya. Korban nggak fair juga kalau mereka sepenuhnya disalahkan karena mereka nerima informasinya yang kenceng untuk nyikis akidah gitu. Sebenarnya iya. Secara nggak sadar mereka Dan menjadi bagian terdoktrin terdoktrin dan akhirnya jadi bagian untuk menguatkan arus tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya ini bahaya yang harusnya kita sesama muslim itu menjadi PR kita semua bahwa ini loh ada sebuah fakta generasi kita sudah sedemikian terpapar oleh pemikiran-pemikiran di luar daripada Islam dan informasinya itu masif banget. Kita sebagai kaum muslim yang sudah punya ilmunya itu hukumnya wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan hanya tugas Pak Ustadz aja, bukan hanya tugas guru agama aja, enggak. Karena kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban kita semua umat muslim gitu. Jadi salah banget kalau misalnya, bukan salah banget kalimat tepatnya, sering yang terjadi adalah ketika kita berusaha mengingatkan itu ke orang lain, lo itu banget sih, julid banget sih, selama nggak ganggu lo, kenapa harus nyenggol-nyenggol? Udahlah, urusan dosa itu cuma urusan masing-masing, urusanku dengan Tuhan gitu ya. Iya, yang terjadi saat itu dia kenapa akhirnya generasi muda itu makin terperosok dalam gitu ya, karena mereka sudah informasi tadi luar biasa, giliran ada yang mengingatkan mereka sudah main blocking duluan gitu. Jadi saya rasa itu bahaya yang luar biasa dan seharusnya generasi muda muslim itu kan harusnya mereka lebih memikirkan bagaimana cara untuk
menghidupkan kembali kehidupan Islam ini, gimana Islam berjaya. iya betul, gimana hukum-hukum syariat akhirnya bisa tegak kembali gitu ya. Jadi mereka nggak kepikiran untuk itu, mereka nggak mikirin lagi agamanya gitu. Mereka udah sibuk aja dengan dirinya masing-masing, dengan kesakit hatiannya, dengan kerapuhannya, dengan problematikanya gitu ya. Jadi nggak 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 sempet lagi tuh mikirin untuk agamanya. Sedangkan masa depan sebuah peradaban itu ada di tangan generasi muda gitu. Jadi saya rasa lirik-lirik lagu semacam ini nih terdengar sepele tapi sangat membahayakan Bu. Jadi kita harus benar-benar aware nih gitu. Jadi bukan dalam rangka julid ya ibu-ibu, ya bukan gitu. Tapi coba kita telaah bareng-bareng deh. Dengerin lagunya bukan untuk ikut terbawa, baca lagi komennya, baru deh bisa nangkep bahwa di sini tuh lagi ada masalah besar yang terjadi pada generasi kita. Jadi saya rasa itu bahayanya ya bagi generasi sekarang. Jadi sebenarnya bukan hanya terkait lagu saja ya, Ya, Bu ya. Jadi betul. beberapa ada serangan-serangan pemikiran yang lain, baik itu dari lagu, dari mungkin bisa jadi juga artikel Ya. atau komik atau Ya. ya kalau bisa bilang manga gitu. Iya, ya, betul. gitu. Betul. Jadi banyaklah media-media yang untuk bisa mengurus tadi akidah-akidah anak-anak kita, generasi kita Iya. gitu kan. Nah, untuk melindungi nih Bu Ika, bagaimana cara kita untuk bisa menghindari, misalnya melindungi anak-anak kita, generasi kita dari serangan-serangan pemikiran baik berupa lagu lah, katakanlah tadi kita ngebahas lagu dan juga yang lainnya gitu, tapi lebih ke lagu-lagu tadi. Oke. Tadi ya seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa lagu itu kan salah satu perang pemikiran yang dilakukan oleh Barat ya Bu Reni ya. Dan lewat food, fun, and fashion gitu. Dan sebelum saya bahas bagaimana caranya, saya kembali ingin mengingatkan segimana masifnya mereka gitu. Mereka lakukan gak cuma menyerang generasi muda, bahkan anak-anak pun juga diserang lewat funnya itu, lewat film-filmnya ya. Bahkan film kartun sekalipun. Ya disisipkan di situ pesan-pesan LGBT. Kenapa kok parah banget sih? Tapi emang kejadian dan ini ditonton oleh banyak anak Indonesia. Iya, film yang sedang Iya. Dari tetangga lah iya, ya. film kartun. Kita sebut saja nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa kalau menurut saya ini karena edukasi ya. Jadi saya rasa harus disebutkan. Film Upin Ipin itu kan ada karakter Bang Saleh, ya kan? Gemulainya gitu kan. Nah dari situ ketika kita merasa itu adalah karakter yang fine-fine aja, yang nggak apa-apa, merupakan bagian dari sebuah peran gitu, bagian dalam sebuah kehidupan bisa jadi ada. Ketika kita punya perasaan nggak apa-apa, kita menolerir gitu ya, ya nggak apa-apa dia begitu, yang penting nggak ganggu aku. Itu sebenarnya pesan mereka sudah tersampaikan. Itu di anak-anak loh Bu. Film anak-anak. Yes, jadi masif banget gitu. Jadi kalau kita sampai nggak melakukan apa-apa untuk mencegah hal itu terjadi, maka suatu kerugian yang besar bagi kita gitu loh. Karena akan kehilangan generasi yang akan melanjutkan kita ini kan nantinya generasi muda, bukan kita lagi Bu gitu ya. Kita udah sampai pada fase untuk menginstal ke mereka, bukan kita lagi yang melakukan melanjutkan peradaban ini, mereka yang nantinya akan melanjutkan peradaban. Jadi upaya-upaya yang kita bisa lakukan gitu ya untuk menghindarkan anak-anak kita dari serangan pemikiran, baik itu lagu, baik itu film-film gitu ya. Tadi baik itu lewat makanan juga bisa gitu ya. Makanan contohnya apa ya Bu ya? Oh, Korea, makanan Korea lagi sedang in ya kan? Di situ ada soju, ya kan? Ada soju, sampai dibikin soju halal. Sampai segitunya gitu ya kan? Berarti kan iya. Jadi berawal dari situ nanti nyoba-nyoba lainnya gitu. Digerus pelan-pelan tanpa. Jadi nauzubillah. Kalau terkait dengan makanan gitu kan, tempat makan yang menghindarkan ada homer gitu. Tapi kitanya nggak
nggak paham gitu terkait Iya, itu juga kan. Dan iya. itu juga secara nggak langsung juga Iya, serangan pemikiran merusak ya. juga. Iya, jadi serangan pemikiran itu, ih ternyata banyak Banyak banget Bu banget di sekitar ternyata kita tapi tanpa kita kita nggak sadari. sadari. Ya, betul Ya banget Allah. gitu. Jadi jadi yang bisa kita lakukan salah satunya yaitu dengan ilmu. Jadi kita sebagai ibu itu harus punya ilmunya dulu ibu-ibu. Gimana kita bisa merangkul anak-anak kita kalau kita sendiri nggak punya ilmunya. Ilmu apa yang harus kita punya? Pastinya satu ilmu agama. Karena kita biar punya sudut pandang yang tepat. Kita sebagai muslim harus punya ilmu agama yang baik. Jadi bisa mensikapi bagaimana cara mensikapi yang tepat terhadap suatu perkara. Jadi kita harus memperbanyak nih sebagai ibu, nggak ada berhentinya, harus tetap belajar ilmu agama. Nggak ada kata terlambat ibu-ibu. Ilmu agama bisa jadi ya apapun itu Bu, termasuk bisa jadi juga tahsin. Jadi kan ngebenerin cara baca anaknya gitu ya. Jangan anaknya doang yang disuruh ngaji, ibunya enggak gitu kan. Nah, Bu Reni nih salah satunya nih ngejar kiroati. Saya harus ikutan lagi nih dan ada guru kiroati kita di sana, Bu Ifah. Saya kayaknya harus lanjut lagi nih ngingetin saya lagi nih dari ibu-ibu lainnya ya. Jadi terus upgrade diri. Upgrade diri baik itu ilmu agama dan juga bisa juga ilmu parenting karena itu bisa mengajari kita bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan anak kita, dengan pasangan kita gitu ya. Jadi pertama adalah dengan ilmu gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan komunikasi. Kok komunikasi? Iya dong, karena kan ketika kita mau ngasih tahu ke anak mana yang baik, mana yang benar setelah punya ilmu tadi, lantas berikutnya adalah kita harus mengkomunikasikannya dengan anak gitu loh. Gimana caranya? Bisa dengan mengadakan diskusi sama anak. Contoh untuk kasus lagu ini ya, kita ajak anak untuk dengerin. Kita ajak anak untuk baca-baca komennya, minta pendapatnya. Dek, Mas gitu ya, AA gitu ya. Gimana pendapat AA, Mas, D gitu tentang lagu ini, tentang liriknya gitu, terus komen-komennya gitu. Syukur alhamdulillah kalau mereka udah sesuai. Kalau misalnya mereka bilang, ih kok gini amat sih gitu. Kenzi pernah saya kasih lihat itu terus dia sih nggak gitu tahu makna mendalamnya ya. Dia lebih mengomentari para netizen yang komen-komennya itu. Kok isinya orang terluka semua? Gitu. Itu anak kecil karena sudah kita berikan informasi sebelumnya ya. Jadi dia bisa akhirnya bisa menilai karena dia udah punya filternya. Jadi dia udah bisa menilai, kok isinya orang sakit hati semua, kok isinya orang sedih semua. Dia sampai bisa berkomentar seperti itu. Oke, alhamdulillah kalau dia sudah sependapat dengan kita. Kalau misalnya dia sependapat dengan lagunya, nah iya lagunya ya nih aku banget mah. Wah, kita tuh harus waspada ketika kita ajak diskusi anak untuk ngebedah lagu itu Iya. ternyata dia ikutan komennya sama kayak netizen-netizen lain yang komentar, maka diskusi akan berlanjut lagi tuh ibu-ibu. Lanjutnya ada apa lagi? Ya kita berarti harus kenalkan bagaimana sih seharusnya seorang muslim bersikap gitu untuk mensikapi lagu ini nih harusnya kayak gimana gitu. Nah, berarti itu harus punya ilmu komunikasi yang baik dengan anak gitu. Bukan doktrin ya ibu-ibu, balik Bukan yang lagi. langsung di gak usah Oh, kamu dengerin, salah, kamu salah gini gini jangan gini. didengerin, ini nggak Iya, bagus gitu. betul. Dan ini nih kalau misalnya ngomongin komunikasi yang baik dengan anak, giliran saya nih yang saya mau iklan. Silakan Bu, silakan. Ada kelas ibu hebat, ibu-ibu ya Bu Reni ya. Nah, kelas ibu hebat ini adalah salah satu kelas unggulannya komunitas ibu hebat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau tahu gimana caranya berkomunikasi dengan anak, gimana caranya bangun bonding dengan anak. Nah, itu bisa di kelas ibu hebat. Bulan apa ya Bu Ren? Insya Allah dilakukan di bulan Oktober ya. Oh, Insya Oktober. Allah. Nah, jadi masih punya waktu nih ibu-ibu kalau misalnya mau daftar, nanti ada keterangannya ya Bu Ren ya. Ada early bird dan Mm-mm. insya Allah akan di share nanti di Instagram kami, insya Allah. Oke, baik, lanjut lagi. Tadi sudah ada dua ya. Pertama dengan ilmu, seorang ibu harus terus mengupgrade diri dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dengan anak. Jadi diajak diskusi anaknya ibu-ibu, bukan langsung dilarang doang aja tanpa tahu. Kenapa sih nggak boleh? Kamu nggak boleh ya, pokoknya dengerin lagu ini. Ya gitu juga, tapi ajak untuk berdiskusi. Bahasanya pilihlah bahasa yang sesuai dengan tingkatan umur anak masing-masing ya. Oke. Yang selanjutnya kemudian adalah komunitas. Kok komunitas sih ya? Iya dong, karena
soleh sendirian itu susah ya. Jadi berjamaah itu menyenangkan, banyak untungnya karena ketika berkomunitas, bergabung dalam sebuah jamaah, kita harus kita jadi punya apa ya lingkungan yang positif vibes ya, yang saling mengingatkan. Tapi balik lagi berarti komunitasnya harus positif juga supaya vibes-nya positif Saling gitu. mendukung gitu Iya ya. betul, mengingatkan dalam kebaikan, makin dekat, bikin makin kita dekat lagi sama Allah. Jadi kita harus cari komunitas yang makin mendekatkan diri kita pada Allah, dan salah satunya adalah komunitas Ibu Hebat. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, itu ya tadi yang ketiga, komunitas. Lantas yang terakhir ya, yaitu amalan terbaik. Maksudnya apa nih? Jadi gini, anak itu kan kita nggak bisa pantau 24 jam ya Bu ya. Kita sudah kasih dia ilmu sudah, kita sudah kasih ilmu agama juga sudah gitu. Tapi kan dia lebih sering menghabiskan waktunya itu di luar ya, nggak sama kita gitu. Lantas gimana kita bisa ngejaganya? Salah satunya adalah dengan amalan terbaik gitu loh. Amalan terbaik apa yang ibu-ibu pilih? Supaya akhirnya itu bisa mendatangkan pertolongan Allah, supaya anak kita dijaga sama Allah dimanapun dia berada, karena kita nggak mungkin bisa selalu ngawasin dia, ngejaga dia gitu. Dan kami di komunitas Ibu Hebat ini punya amalan andalan ini, yaitu sama-sama berdakwah untuk menolong agama Allah dengan harapan ini bisa menyegerakan datangnya pertolongan Allah, sehingga anak-anak kita insya Allah juga akan ditolong sama Allah. Jadi Ibu tetapkan apa amalan andalan ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu mau amalan andalannya, mau juga bareng kami berdakwah, ayo bisa bergabung di komunitas Ibu Hebat. Kita bisa ada kajian intensif itu untuk berdakwah, untuk jadi amalan andalan gitu ya. Jadi silahkan bisa menghubungi pengurus gitu, atau bisa colek-colek yang kenalnya gitu, nanya gimana sih mau bergabung di komunitas Ibu Hebat atau mengaji intensif, silakan. Berkomen di YouTube kami, di Instagram kami, Iya. misalkan Instagramnya dan Facebooknya adalah komunitas Ibu Hebat. Oke, jangan lupa like, follow, dan share. Gratis, gratis. Oke. Oh iya, Masya Allah ya Bu, tadi pemaparannya cukup sangat ini ya, bagi saya sih mengingatkan gitu, apalagi dengan beberapa kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga, salah satunya juga kita nggak boleh lengah lah ya dengan serangan-serangan pemikiran ini. Iya, betul. Dan tadi juga apa, jadinya istilahnya kayak musuh dalam selimut ya, jadi semuanya ini. Iya. Oh ya, sebelum ke pertanyaan, kita salam-salam dulu nih kepada ibu-ibu hebat yang di luar sana yang mengikuti kajian hari ini. Ada Ibu Nita dari Bogor, Ibu Ibu Veta, kemudian Ibu Siti Nur Marifa, Ibu Murni Mustafia, Ibu Anissa, Ibu Sofia, dan Bu Aitini Setianingsih. Terima kasih Bu-ibu, jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya nih menonton kami, menyaksikan kajian pekanan streaming kali ini. Dan ini ada pertanyaan? Mangga, silakan. Masih punya waktu Bu Ren kita? Insya Allah masih ada, Masih. cukup. Bagaimana ya Bu Ika cara agar anak-anak kita tidak mudah latah dengan hal-hal yang sedang tren saat ini, yang belum tentu baik bagi mereka? Jadi mereka belum bisa memfilter gitu, mana yang baik dan buruk. Oke. Kalau mereka belum bisa memfilter, tapi gimana pun juga usaha pertama adalah sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Nggak disebutkan ya anaknya usia berapa, jadi berapapun usia anaknya, walaupun masih kecil sekalipun ya, seperti anak saya Abizar, usianya belum genap 5 tahun, tapi sudah familiar dengan gadget gitu ya. Jadi tetap saya ajak komunikasi dulu Bu, seperti tadi yang saya bilang, komunikasikan dulu, kasih tahu
misalnya kita kalau misalnya masih di bawah umur, dampingi terus kasih tahu ketika ternyata timbul tiba-tiba ada tontonan yang tidak baik, kita kasih tahu, wah ini nggak baik deh tontonannya, kita kasih tahu kenapa tidak baiknya gitu. Kalau anak yang masih kecil ya, ini tidak baik deh tontonannya, ini gini 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 gini. Itu satu. Kedua, bisa juga by sistemnya kita bisa atur sebenarnya ya kan, tontonan itu bisa yang misalnya mengandung pornografi atau apa, itu bisa kita setting itu nah Bu Ren ini yang paling tahu apa itu namanya, Bu Ren, yang bisa disetting untuk parental itu settingnya iya ya, bisa kita bisa disetting ya setting untuk usia usia berapa. dan berapa, Iya. kemudian jadi di filter, jadi anak-anak tidak bisa mengakses yang sembarang gitu, Iya. istilahnya yang tidak bisa, istilahnya di atas dewasa usia mereka tidak bisa mengakses. Ya, itu bisa kita lakukan ibu-ibu. Tapi kadang tetap aja ada yang bocornya karena kan standar mereka beda ya. Standar mereka yang sesuai dengan umur dengan kita sebagai muslim itu beda. Ya aja komunikasi Bu, gimana pun. Apa sih, kasih tahu ke mereka apa aja sih yang baik, yang tidak baik. Lebih enak sih kalau ngangkat ada satu case gitu ya, di bedah gitu bareng-bareng, kayak misalnya contoh lagu itu tadi gitu, kita bisa obrolin sama anak kita gitu, Dek ada lagu gini-gini nih Dek, bilang gitu, gimana menurut Adek gitu. Terus biarkan aja dulu dia mengekspresikan pendapat dia, berarti dari situ juga kita bisa mengukur kan sejauh mana sih pemahaman anak kita udah punya sudut pandang yang tepat nggak sih sebagai seorang muslim. Itu kita bisa cek sebenarnya di situ. Nah kalau misalnya hasilnya yang sesuai, apresiasi. Pertama sih apresiasi, kemudian kedua kalau misalnya butuh diluruskan lagi Bu, kita kasih tahu, Dek, metode coaching ya, lebih ke misalnya, emangnya begini nggak apa-apa Dek, emangnya gimana sih Dek harusnya kita bersikap terhadap ketentuan Allah gitu-gitu. Jadi bukan yang ngasih tahu langsung frontal gitu ya. Kalau saya iya, dan ngasih taunya juga bukan frontal gitu, tapi memancing dia lagi untuk berdiskusi, untuk menyatakan pendapatnya gitu. Gitu kan sih Reni. biasanya anak-anak memang ketika ditanya pendapat, wah antusias banget itu jawabannya yang macam-macam, Iya. yang akhirnya kita juga Betul. harus ini ya, tadi kembali lagi kita harus upgrade ilmu ibu. Iya, betul. Karena buntutnya panjang pertanyaannya biasanya. Ini terus kayak gini mah, kayak gini mah, kayak gini mah. Tapi itu satu indikasi yang baik. Ketika kita berdiskusi sama anak, kemudian anak mau menyatakan pendapatnya, itu adalah satu indikasi kedekatan kita dengan anak itu bagus, Bu. Bondingnya bagus. Anak berani berpendapat karena dibiasakan untuk ditanyakan pendapatnya dan dihargai juga pendapatnya, maka anak akan dengan senang hati berpendapat. Nah, beda kasus kalau misalnya anaknya ditanya pendapatnya agak bingung, dua hal, bisa satu dia nggak, bisa jadi dia memang nggak tahu, atau dua dia enggan menyatakan pendapatnya karena selama ini nggak pernah dapat apresiasi terhadap pendapatnya, nggak pernah ditanyakan pendapatnya, atau bisa jadi ketika dia menyatakan pendapatnya langsung kamu salah, kamu gini 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 gini. Nah, ketika pendapat anak salah, sebenarnya ada caranya, gimana cara menyampaikannya supaya anak tuh nggak kapok lagi untuk menyatakan pendapat. Gitu. Semuanya itu ada di kelas ilmu hebat. Wah, iklan lagi. Iya, kalau dari saya tadi ambil kesimpulannya Bu Ika. Jadi memang sih kita harus waspada pertama terkait ini. Dan sebagai ibu, apalagi sebagai muslim, kita diwajibkan untuk mencari ilmu tadi pertama. Jadi ilmu itu tidak bisa kita berhenti saja. Begitu dapat kita simpan gitu, tidak, itu salah satunya kita amalkan ya, kita amalkan, kita praktekkan, karena dengan diamalkan, praktekkan itu akan terlihat manfaat dari ilmu tersebut. Betul. Dan yang kedua tadi adalah komunikasi dengan anak, komunikasi yang mengajak mereka untuk berdiskusi, jadi tidak komunikasi yang serta-merta menyuruh, merintas, doktrin. Gitu ya. Karena anak-anak itu tipikalnya adalah yang minta diperhatikan, dihargai gitu kan. Nah, dari komunikasi ini nantinya akan menjadikan sebuah bonding yang kuat terhadap anak-anak kita. Yang ketika mereka ada masalah, mereka akan bicara kepada kita, baik masalah kecil, mereka dibully, mereka ada temannya begini. Jadi itu bisa menjadi bahan diskusi yang akhirnya ketika mereka di luar sana akan bisa menghadapi apa-apa yang mereka selesaikan secara tepat, survive gitu istilahnya.
Dan yang ketiga, komunitas. Dengan adanya komunitas ini, kitanya juga bisa terjaga Ya, sebagai betul, ibu, betul. jadi tidak goyah Ya, istilahnya, tidak betul. terombang-ambing, dan ketika ada angin ya tertib dan segala macam. Karena semakin kita ilmu semakin tinggi dan sebenarnya itu akan ada ibu cobaan, misalnya ujian yang Allah berikan, dan dengan adanya komunitas kita bisa saling Menguatkan. sharing, menguatkan bagaimana cara kita untuk menghadapi masa-masa yang ada. Dan kemudian yang keempat tadi adalah amalan terbaik. Nah, amalan terbaik ini macam-macam sebenarnya yang bisa Betul, kita lakukan. betul. Hal kecil aja lah, contohnya kita melakukan satu kebaikan aja, kan ada hadisnya ketika kita menyingkirkan satu kerikil untuk teman kita, itu sudah kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Terus kebaikan itu yang harus kita berikan gitu loh. Karena kembali lagi, kalau saya sendiri hukum pantul balik ya, timbal balik. Ketika kita melakukan amalan kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan kembali ke kita gitu. Jadi tidak serta-merta hanya ditujukan kepada amalan kita untuk Allah, jadi untuk diri kita sendiri. Tapi walaupun untuk diri sendiri, tetap aja kan Bu, ujung pangkalnya adalah untuk meraih ridho Allah. Iya, tetap meraih ridho Allah. Dan dari semua itu jadinya paket tadi itu adalah yaitu tadi kembali kepada Allah, lillah, lakukan segalanya sebagai lillah, menguatkan akidah kita. Betul. Tapi alangkah baiknya karena judulnya amalan andalan, pastikan yang terbaik. Iya, pastikan yang terbaik. Terbaik dan kita harus jaga rutinitas, kalimat tepatnya dari rutinitas itu ya. Konsisten. Ya betul, konsisten, istiqomah, benar Bu Veta, 100 ada Bu Veta di sana. Ya. Terima kasih Bu Veta. Nyari-nyari gitu. Ya, terkait istiqomah tadi pagi juga. Betul, jadi harus istiqomah. Saling Jadi mendoakan untuk istiqomah ya Ibu. Karena amalan andalan pastikan yang baik Bu, karena judulnya aja andalan. Jadi pastikan yang terbaik. Apa ya amalan terbaik yang akan kulakukan? Ini kan dalam rangka merayu Allah gitu ya, untuk mempercepat pertolongan Allah. Jadi kalau amalan andalan itu upayakan yang terbaik gitu ya. Terus istiqomah, itu poinnya. Jadi 2. Kalau amalan andalan, kalau saya ya, amalan andalan pastikan itu adalah yang terbaik dan istiqomah. Masya Allah. Nah, tak kerasa nih. Apa mau ada pertanyaan? Jadi sebentar, saya cek dulu ya handphone saya. Ada nih Bu, ada pertanyaan masuk ke handphone saya. Nih, Mami, karena biasa manggil Mami ya, Mami mau tanya dong. Itu kan penyanyinya padahal juga muslim ya. Kok dia malah Oke, sebenarnya sih tadi ini kita udah itu ya, udah bahas tapi nggak apa-apa. Tapi kok malah menyebarkan lirik-lirik lagu yang ternyata ngajak melo berjamaah. Oke, ya. Melo berjamaah. Melo berjamaah. Oke, benar penyanyinya memang seorang muslimah ya. Tapi balik lagi tadi, berarti itu adalah satu cerminan bahwa pemaparan penyerangan pemikiran itu sudah sedemikian masifnya gitu. Berarti dia juga sudah terkena pemaparan itu gitu loh, pemaparan yang funnya itu, melalui funnya itu gitu. Dia mungkin tidak ada maksud secara spesifik saya ingin menggerus akidah generasi muda muslim nih. Enggak, dia enggak punya maksud seperti itu. Saya berprasangka baiknya seperti itu ya. Tapi karena berawal dari dia sendiri pemahamannya kurang gitu ya. Akhirnya tanpa dia sadari dia menjadi bagian daripada itu gitu loh. Nah, itu dia bahayanya ketika kita tidak tahu akan ilmu terus kita jadi satu bagian daripada ketidakbaikan, itu kan satu kerugian besar ya. Jadi kalau menurut saya sih dia bukan bermaksud untuk seperti itu. Jadi tugas kita adalah untuk mengingatkan lagi ya, jadi dengan cara yang ahsan pastinya gitu ya, bahwa gak serta-merta kita bersuuzon bahwa dia sengaja melakukan itu gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi cuma ini jadi PR juga buat kita bahwa ternyata ya itu, mereka gak sadar loh melakukannya, mereka gak sadar loh kalau sudah terpapar pemikirannya dengan hal-hal yang ternyata menggerus keimanan gitu.
Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Nah, Bu Veta, ini kalau nggak salah juga kita ada kelas, Bu Veta jadinya. Ya, Bu Reni, ada kelas influencer ya? Iya, betul. Ada kelas influencer ibu-ibu di bulan Agustus insya Allah di minggu kedua ya kalau tidak salah. Ya, nanti informasinya ada Iya, ya. nanti informasinya akan ada dan nanti kembali lagi saksikan di Instagram kami nanti terkait promo-promo kelas-kelas Ibu Hebat. Insya Allah suguhan dari kelas-kelas dari komunitas Ibu Hebat insya Allah akan sangat bermanfaat, terutama tadi kembali lagi untuk kita menambah ilmu kita, ikut aja di kelas-kelas komunitas Ibu Hebat. Nih, oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Oh sudah, baik. Insya Allah Kita ini cukupkan. tadi ini sudah 1 jam ya. Apa Ya, iya, kita cukupkan karena tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan. Kita sudah 1 jam menemani ibu-ibu di pekan ini. Dari Bu Ika mungkin ada statement statement. Ya, balik lagi itu kita lakukan IKKA. Ika. Pas banget sama nama saya ya. Ilmu, komunikasi, komunitas, dan amalan terbaik, amalan andalan ya. Jadi yuk ibu-ibu, kita sudah sadar betul ya, semoga ini bisa menyadarkan ibu-ibu sekalian ya, bahwa sudah sedemikian parahnya generasi muda sekarang terpapar pemikirannya dan dijauhkan dari pemikiran Islam, disibukkan oleh perkara-perkara yang sepele gitu ya. Tapi dampaknya luar biasa. Jadi yuk sama-sama jadi agen kebaikan gitu ya. Kita sama-sama jadi agen kebaikan. Hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah dengan merangkul anak-anak kita kembali, memastikan anak-anak kita, sudah kan anak-anak kita juga terpapar pemikiran tersebut. Kalau sudah, nggak ada kata terlambat, lakukan IKKA, Ika. Oke, itu saja dari saya. Baik, alhamdulillah di penghujung acara kita ya, sebelum kita tutup kita istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Reni dan Saya Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.